إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hamba. Dan mari kita memperbanyak sholawat dan salam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai dan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Telah lebih dari setahun, bahkan 1,5 tahun, negeri kita, tanah Palestina, dibombardir oleh penjajah Israel. Negara Israel, Zionis, yang dengan begitu biadab meluluh lantakkan, menghabiskan, menghancurkan baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa yang ada di atas tanah Palestina, khususnya di daerah Gaza. Tentu satu bentuk permusuhan, satu bentuk kebiadaban, kekejian yang ditampakkan secara pongah, secara sombong di hadapan dunia. Karena seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seakan-akan tidak ada yang bisa melarang mereka. Tidak ada artinya keputusan-keputusan PBB, resolusi-resolusi, pertemuan-pertemuan, perundingan-perundingan. Semua tidak ada artinya di hadapan bangsa Israel, Zionis Israel yang terus melakukan kejahatannya, terus melakukan kebiadabannya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Tentu saja bagi kita orang-orang beriman, kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi di sana adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu merupakan jalan bagi mereka untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali di antara kaum muslimin ada yang mengatakan, mengapa orang-orang Palestina tidak meninggalkan negeri mereka saja? Daripada mereka dibantai, daripada mereka dibunuh, bukankah nyawa itu sangat berharga dalam Islam? Tentu pandangan yang seperti ini adalah bukan merupakan pandangan yang benar, bukan merupakan pandangan yang bijak. Sebab mempertahankan tanah kaum muslimin adalah merupakan kewajiban. Bahkan dengan darah, bahkan dengan nyawa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mempertahankan tanah mereka, untuk mempertahankan
negeri mereka daripada serangan orang-orang kafir yang hendak merebutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ar-ribat, tentang keutamaan orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan negeri Islam dengan negeri kufar. Orang-orang yang melakukan ribat fisabilillah sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena mempertahankan sejengkal saja dari tanah kaum muslimin adalah merupakan bagian daripada mempertahankan agama kita. Kalau orang mengatakan itu kan cuma masalah tanah saja, masalah tempat tinggal saja, mungkin bisa dianggap sebagai urusan dunia. Bagi kita kaum muslimin itu bukan merupakan urusan dunia, itu merupakan urusan agama. Ketika ada sejengkal tanah kaum muslimin hendak direbut oleh orang-orang kafir, maka dia bukan lagi merupakan urusan sekedar tanah, sekedar tempat tinggal, sekedar urusan dunia. Dia adalah urusan agama. Ulama sampai mengatakan diwajibkan kepada semua orang yang berada di satu negeri Islam, ketika musuh masuk ke negeri tersebut menjadi fardu ain. Fardu ain hukumnya bagi mereka yang tinggal di negeri itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang ulama bersepakat, berijma hukumnya jihad fardu ain. Salah satunya adalah ketika musuh Islam masuk ke negeri kaum muslimin, maka semua penduduk negeri Islam itu wajib untuk berjihad dan hukumnya adalah fardu ain. Dan ketika mereka tidak mampu untuk menghadapinya, maka kewajiban itu berpindah ke saudara mereka kaum muslimin yang terdekat dengan mereka. Dan ketika itu juga tidak cukup, maka terus akan berpindah menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin sampai mereka mampu menghadapi agresor kaum kufar yang hendak menduduki negeri Islam tersebut. Maka tidak salah ketika sebagian ulama Islam pada hari ini memfatwakan wajibnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di bumi Palestina. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan Palestina bukanlah persoalan bangsa Palestina saja. Dia adalah persoalan kaum muslimin, karena orang-orang Islam adalah orang-orang yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal hummah." Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, perhatian di antara mereka adalah seperti satu tubuh yang jika ada di antara bagian tubuh tersebut yang merasakan sakit, maka seluruh bagian tubuh lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Kalau di tubuh kita ada bagian yang luka, kita injak beling, kita injak paku misalnya, biasanya badan kita menjadi demam dan kita sulit tidur, mata enggan terpejam, seluruh badan terasa panas. Padahal yang menginjak beling hanya kaki kita, tapi seluruh bagian tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit tersebut. Begitulah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beriman. Maka apakah kita memiliki rasa itu? Kalau kita mau membuktikan iman kita, kalau kita mau menguji iman kita, ini salah satu batu ujiannya. Apakah penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di sana ikut kita merasakannya? Ataukah kita menganggap bahwasanya apa yang diderita oleh orang-orang Palestina adalah urusan mereka, adalah ujian bagi mereka saja? Disinilah ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Kita harus ikut merasakan perih tersebut. Kita harus ikut merasakan sakit tersebut. Kita harus ikut merasakan kesedihan tersebut. Kematian anak-anak mereka sama dengan kematian anak-anak kita. Kematian wanita-wanita mereka sama dengan kematian wanita-wanita kita. Kematian kerabat-kerabat mereka sama dengan kematian kerabat-kerabat kita. Bagaimana susahnya kita ketika ada orang tua kita, anak kita, kerabat dekat kita yang mendapatkan musibah. Seharusnya seperti itu perasaan kita ketika melihat mereka berada dalam musibah. Itulah tanda iman. Itulah tanda bahwa kita merupakan orang-orang yang bersaudara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang ada yang mengusik kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, kalau memang Allah bersama mereka, mengapa Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada mereka? Hadirin berbahagia, kemenangan bagi kaum muslimin tidak selamanya adalah kemenangan di atas musuh pada satu waktu tertentu. Orang-orang Islam yang berjuang, orang-orang Islam yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan negerinya, mempertahankan eksistensinya, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka terbunuh, mereka adalah orang-orang yang menang. Semua orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan satu dari dua kemuliaan, atau bahkan mungkin mendapatkan kedua-duanya. Kita semua sudah sering membaca, mendengarkan, bahkan menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff tentang keutamaan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian kutunjukkan pada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Maka siapa saja yang beriman dan berjihad di jalan Allah, dia pasti mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang pertama kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosa, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, diberikan tempat tinggal, istana yang megah di surga. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman, siapa yang berjihad, mempertahankan agama, mempertahankan negeri Islam, jika dia terbunuh, maka dia adalah orang yang menang. Dialah orang yang menang. Seorang sahabat dalam peristiwa Bir Ma'unah, ketika Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah, mereka dibunuh 70 orang. Di antara mereka yang pertama kali dibunuh itu oleh kaum kufar, ketika dia ditombak dari belakang, dia mengatakan, fuztu warabbil Ka'bah. Saya sudah menang. Saya sudah berhasil demi Tuhannya Ka'bah. Maka siapa saja yang berjihad, jika dia terbunuh di jalan Allah, maka dia adalah orang yang menang. Dia bukan orang yang kalah. Dia bukan orang yang menderita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi kita dibingungkan, dipengaruhi dengan perkataan, kalau memang mereka benar, kalau memang Allah cinta mereka, mengapa Allah tidak turunkan pertolongan kepada mereka? Kematian bisa merupakan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping ayat berikutnya mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ada kemenangan yang lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang dekat. Insyaallah kemenangan bagi mereka sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mereka diuji kesabaran mereka, menanti waktu yang sedikit hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan al-fathul azim, memberikan kemenangan kepada mereka, saudara kita di Palestina, atas musuh mereka penjajah Israel yang telah melakukan kebiadabannya di hadapan mata dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa kewajiban kita?
Sesungguhnya kita wajib berjihad di Palestina. Sesungguhnya kita wajib berperang di sana. Karena kita adalah satu tubuh. Tapi karena kita tidak mendapatkan jalan untuk berjihad di sana, kita tidak mendapatkan jalan untuk berperang membantu saudara kita di sana, maka kita wajib melakukan apa yang mampu kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan? Itu yang merupakan jihad kita untuk saat ini, sebagai bentuk bantuan kita kepada saudara kita di Palestina. Yang pertama, kita bisa berjihad dengan harta-harta kita. Bantuan kepada mereka. Jangan mengatakan, saya hanya bisa membantu sedikit. Tanggung, salah-salah. Maka lebih baik tidak usah kirimkan saja. Sesedikit apapun, sekecil apapun, bantuan kita, itu akan sangat berharga. Dan dia merupakan bentuk jihad kita dengan harta yang kita miliki saat ini. Maka jangan pernah berhenti berdonasi, memberikan bantuan apa yang kita mampu. Yang mampu banyak, silahkan kirimkan banyak-banyak. Yang kemampuannya hanya sedikit, kirimkanlah apa yang ada dalam kemampuan kita. Ketika Nabi SAW melaksanakan perang Tabuk, beliau mengajak semua sahabat untuk menyumbang. Karena ketika itu kekurangan logistik kaum muslimin, maka semuanya menyumbang. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, disumbangkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar datang dengan setengah hartanya. Utsman datang dengan 300 unta lengkap dengan peralatannya, ditambah dengan uang sekian ribu dinar. Semua sahabat, sampai ada sahabat yang hanya memiliki 1 mud kurma di rumahnya. 1 mud kurma di rumahnya, dia datang mensedekahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ini yang saya mampu ya Rasulullah. Dan itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa kita hanya bisa memberikan sedikit. Boleh jadi 1 dirham mengalahkan 100 dirham. 1 dirham bagi orang yang punya penghasilan sedikit akan lebih besar daripada 100 dirham bagi orang yang sangat kaya raya. Ini yang pertama. Yang kedua, bantu dengan doa kita. Jangan sampai dengan doa pun kita bakhil kepada saudara kita. Apakah sudah kita selipkan dalam doa kita? Ketika kita berdoa dalam sholat kita di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, ketika kita mendoakan diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, adakah terselip di antara doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas? Untuk saudara kita yang dibantai, yang dibombardir, yang hidup dalam kesulitan yang teramat sangat. Adakah sedikit perhatian kita dengan sekedar mendoakan mereka? Adakah masjid-masjid kita melaksanakan kunut nazilah pada sebagian sholat atau pada sholat yang 5 waktu kalau perlu? Minimal 1 kali sholat setiap hari. Kita doa kunut nazilah setiap bangun dari ruku terakhir sebelum sujud, kunut nazilah. Supaya kaum muslimin juga merasakan kalau imamnya kunut nazilah, maka jamaah yang mungkin tidak tahu apa ini, ada apa ini, diberitahu, oh dia teringat bahwa ada saudara kita yang butuh meskipun sekedar doa kita. Apakah kita begitu pelit hanya untuk mengirimkan sebait 2 bait doa kita untuk saudara kita yang sebenarnya kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri? Yang ketiga, kita tetap harus melakukan pemboikotan terhadap semua produk-produk Zionis dan semua produk yang mendukung perbuatan kaum Zionis Yahudi ini. Putuskan, boikot. Jangan mengatakan apalah artinya kita boikot, sedikit saja itu. Sekali lagi, sedikit sangat berarti. 1 mud tadi, kurma, sangat berarti dalam jihad fisabilillah. Dan mengurangi pendapatan mereka meskipun 1 rupiah sangat berarti dalam melawan musuh kita. Relakah kita kalau kita membeli produk yang mendukung Israel, ada 1 sen dari uang kita yang menjadi modal untuk dibelikan peluru, dibelikan roket, dibelikan meriam, menjadi tank, menjadi pesawat untuk membantai saudara kita? Relakah kita meskipun 1 rupiah uang kita terikut menjadi bom yang memutuskan kepala anak-anak kecil di Gaza? Relakah kita ada 1 rupiah dari uang kita yang menjadi roket yang menghancurkan masjid mereka, menghancurkan rumah mereka, membunuh para medis mereka, membunuh jurnalis mereka? Maka jangan pernah mengatakan apalah artinya.
cuma sedikit saja. Apalagi mengatakan Ustaz, cuma itu barang berkualitas. Astagfirullah. Cuma produk itu yang berkualitas. Kalau kita mau ganti tidak ada kualitasnya. Tidak bisa kita berkorban sedikit. Turun sedikit kita pakai barang, tidak apa-apa kelas 2. Yang penting tidak ada uang kita di situ masuk ke Israel sana. Berkorban sedikit saja. Supaya saudara kita tidak dibantai. Dan di dalamnya ada 1 rupiah uang kita untuk membunuh saudara kita. Ini bagian dari jihad kita. Boykot semua produk-produk yang mendukung Zionis, mendukung penjajahan di tanah Palestina. Yang keempat, suarakan ini terus. Suarakan tentang apa yang dialami saudara kita di Palestina. Kecam terus itu penjajah Israel. Laknat mereka. Sebutkan sebagai bangsa yang sangat buruk. Penuhi pembicaraan kita di sosial media atau di mana saja dengan kejahatan mereka dan apa hak saudara kita di Palestina. Kalau sekedar bersuara kita tidak bisa, maka apa yang kita akan berikan pada saudara kita? Kita melihat kemungkaran, tidak bisa kita atasi dengan tangan kita. Maka fa'ilam tastati fabilisanik. Kalau tidak bisa kita hentikan kebiadaban Israel dengan tangan kita, kita tidak punya senjata untuk itu, maka cobalah dengan suara kita. Cobalah bicarakan. Sudah saatnya kita mengurangi pembicaraan di medsos tentang makanan, minuman, jalan-jalan, tamasya, artis. Saudara kita lagi dibantai. Lagi dibantai. Tidak layak rasanya kita membicarakan hal seperti itu. Sementara saudara kita dibantai siang malam. Penuhi pembicaraan kita dengan hak saudara kita. Dan yang terakhir, siapkan diri kita. Dan siapkan generasi kita. Siapa tahu Allah pilih kita menjadi orang-orang yang akan membebaskan Al-Aqsa. Yang akan membantu saudara kita di Palestina. Siapkan diri kita. Siapkan generasi kita. Didik mereka dengan baik. Didik anak-anak kita. Tanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada jihad fisabilillah. Tanamkan pada diri mereka kebencian pada musuh-musuh Islam. Kepada bangsa kera dan babi. Dan mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Buat mereka sadar bahwa hidup kita adalah berjuang. Di semua negeri Islam kita wajib berjuang. Di Palestina kita berjuang. Dan di negeri kita wajib untuk berjuang. Hadirin sedang jamaah berbahagia, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para malaikat telah bersalawat kepada nabinya. Maka wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam, orang-orang beriman baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah meninggal di antara mereka. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat dan Maha menjawab doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidik kami sejak kami kecil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu Engkau jauhkan kami dari perbuatan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk taat kepadamu, yang dengan ketaatan itu Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ja'alil akhirata hammana. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai setinggi-tinggi cita-cita kami, sebagai sebesar-besar perhatian kami, tapi jadikanlah akhirat sebagai cita-cita kami yang paling tinggi, sebagai perhatian kami yang paling besar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Gaza. Allahumma ansurhum fi al-Quds. Allahumma ansurhum fi al-Difatil Gharbiyah. Allahumma anjihim wahfadhum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal mautahum syuhada'a indaka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Tolong mereka di Al-Quds,
Tolonglah mereka di Gaza, jagalah mereka, selamatkanlah mereka, sembuhkan yang sakit di antara mereka, pulihkan yang luka di antara mereka, terimalah yang gugur di antara mereka sebagai para syuhada di sisimu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Qawiyyu, ya Azizu, ya Jabbar, unsuril mujahidin fi Filistin, unsuril mujahidin fi Filistin. Allahumma wahid sufufahum, wajma' kalimatahum, Allahumma saddid ramiyahum, Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Ya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, tolonglah, berikanlah bantuanmu kepada saudara kami para mujahidin di Palestina. Berikanlah kemampuan kepada mereka, satukan kalimat mereka, tepatkan tembakan-tembakan mereka, berikan kekuatan pada mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Allahumma ya Azizu, ya Qawiyyu, ya Jabbar, ahlikil Yahud al-ghasibin, ahlikil Yahud al-mu'tadin, ahlikil Yahud al-zalimin, ahlikhum syarra halkah wa man awanahum minal kuffari wal munafiqina, ya Qawiyyu, ya Azizu, ya Jabbar. Ya Allah yang maha kuat, maha perkasa, maha mulia, hancurkanlah Israel Zionis yang zalim, yang telah menjajah negeri kami, yang telah membunuhi saudara-saudara kami. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dan siapapun yang membantu mereka dari kaum kufar dan orang-orang munafikin. Allahumma anzil alaihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Hancurkan mereka semuanya ya Allah, dan jangan sisakan seorang pun di antara mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum rahimakumullah.